Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia lah kita semua dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Zoom Kelas Asing pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, selamat bergabung kembali. Tak terasa kita ketemu lagi di hari Ahad malam, tepatnya tanggal berapa ini? Tanggal 24 Desember 2023, yang dimana kita akan sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun depan, tahun 2024. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Siva. Ada kesempatan kali ini Siva nggak sendirian. Di sini juga ada Agesa. Kami salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan baik segala sesuatunya, baik itu kebutuhan, koordinasi yang berhubungan dengan kelas kasih ini. Dan tentunya di sini juga ada Pak Ustadz Ari yang akan memaparkan langsung materinya pada malam hari ini. Oh ya, untuk sekedar informasi saja Bapak Ibu semua, untuk kelas tasin ini selalu kita adakan di setiap hari Ahad malam jam 19.30. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung pada grupnya, nanti Siva bantu informasikan nomor telepon Siva dan juga Agesa, nanti kita bantu invite ke grupnya seperti itu. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz Adis sudah bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah tasyifa. Alhamdulillah. Untuk materi pada malam hari ini juga sudah disiapkan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah sudah di-share ya. Baik, nah bagi Bapak Ibu semua, mari kita siapkan terlebih dahulu untuk segala kebutuhannya, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya. Mudah-mudahan semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita terima dengan semaksimal mungkin. Dan langsung saja, tidak menunggu waktu lama lagi, waktu dan tepatnya persilakan kepada Pak Ustadz Ali. Silakan Pak Ustadz. Syukron Syifa untuk waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Al-Quran semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kabar terbaik ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, kenikmatan, karunia, hidayah, inayah, dan tentunya patut kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang tanpa hentinya Allah berikan kepada kita.
Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udzu ni'matullah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini semuanya termasuk orang yang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji yang insya Allah pada malam hari ini kita akan awali dengan bertilawah Al-Quran terlebih dahulu ya. Sebentar. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Baik, kita akan melanjutkan tilawah yang sebelumnya kita baca ya, terakhir sampai ayat 43 di Quran Surah Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan di ayat 44 ya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk bertilawah bersama, untuk biar memudahkan Bapak Ibu sekalian juga, boleh untuk di-mute terlebih dahulu ya mikrofonnya. Jadi nanti saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian pun juga sama membacakan mengikuti bacaan yang saya baca ya. Jadi biar semuanya fokus dengan suara saya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian mohon di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya ya. Baik, kita akan mulai ya dari ayat 44 sampai 48. Cukup ya, setengah halaman kita akan baca. Baik, kita mulai dari ta'awud, langsung kita baca ke ayat 44-nya ya. Siap, semuanya mohon di-mute ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai kebaikan, berbagai pahala yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke materi yang akan disampaikan sebagaimana sudah saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian.
ada makalah ataupun bentuknya PDF ya, materi setiap hari Ahad ini insya Allah materinya akan berbeda-beda, akan beragam karena kita termasuk apa namanya kajian tahsinnya tahsin amali ya. Langsung Bapak Ibu sekalian maupun yang baru hadir, baru bergabung gitu ya, ataupun yang sudah lama, insya Allah kita langsung mengkajinya apa namanya satu materi langsung kita praktekkan seperti itu ya, langsung kita pahami insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya Allah berikan kemudahan kelancaran untuk Amin. apa namanya menerima ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ilmunya meskipun kategorinya masih ilmu dasar ya, ataupun ilmu-ilmu yang masih kita apa namanya terapkan di Sobat Ngaji Official ini, ilmu-ilmu yang dasar dulu ya, yang apa bagi para pemula pun juga bisa langsung mengikuti. Baik, pembahasan yang akan kita bahas yaitu hukmul mi'al ya, hukum lam yang ada pada al. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian melihat huruf alif dan lam gitu ya, ini seringkali kita menemukan di dalam Al-Quran ada yang bentuk kalimat atau bentuk katanya ya seperti ini ya, ada al ya, banyaknya ada alladzina, an-nari ya, seperti yang tadi kita baca itu banyak kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang diawali dengan al atau diawali dengan alif lam. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada yang namanya lam ta'rif atau alif lam ma'rifat ya, mungkin pernah mendengar ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas terlebih dahulu. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian ketika melihat alif lam seperti ini, pasti nanti kaitannya dengan alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Ya. Nah, di antara kita pasti sudah mengetahui, bahkan sering kita dengar istilah alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ataupun apa namanya alif lam ta'rif, alif lam ma'rifat ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan cara baca juga. Baik, sudah saya susun sesimpel mungkin ya, dan juga apa namanya seringkas mungkin. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari pada malam hari ini memang tidak lama juga ya. Insya Allah materi ini kita langsung tuntaskan dan bereskan. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang baru mengenal ataupun baru mendengar ya istilah-istilah yang akan saya bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu. Dan bagi teman-teman sahabat Al-Quran yang lainnya yang sudah pernah belajar, sudah pernah mempelajarinya berkaitan dengan istilah nanti yang akan saya sampaikan, insya Allah akan menjadi murojaah ya, menambah ilmu, memperkuat ingatan kita ya. Baik, kita awali dengan sebagaimana tadi saya sampaikan istilah ta'rif ya. Nanti Bapak Ibu sekalian pasti kalau misalkan pernah mendengar apa namanya lam ta'rif atau alif lam ma'rifat, nanti kaitannya dengan alif lam yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Isim itu adalah kata benda ya. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kan ada kata benda, ada kata kerja gitu kan ya. Nah, kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu disebutnya adalah isim atau ismun. Kalau Arabnya ya, secara Arabnya itu ketika tulisannya itu adalah ismun atau sering kita dengar isim. Jadi isim itu bukan isim apa ya, jimat gitu kan ya, bukan. Tapi isim di sini adalah isim kata kerja. Dan yang didahului oleh hamzah wasol. Mungkin pernah saya membahas berkaitan dengan hamzah wasol ya. Ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Saya bahas sedikit. Hamzah wasol itu hamzah wasol yang di awal bacaan ya, ataupun di tengah bacaan, atau di awal sebelum lam gitu kan ya. Atau kalau di mushaf Madinah itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di atasnya ada kepala huruf shad ya. Jadi di atasnya itu ada kepala huruf shad. Nah, kalau kita perjelas seperti ini. Sedangkan di mushaf Al-Quran Indonesia hamzah wasol itu ada
yang diberikan harokat, ya, fathah, kasroh ataupun doma, ada yang tidak diberikan harokat apapun seperti ini. Nah, ini hamzah wasol, ya. Insya Allah mungkin di lain waktu kita akan susun kembali ya untuk materi hamzah wasol biar lebih jelas, ya. Nah, tapi saya akan bahas secara sekilas saja hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu Bapak Ibu sekalian, di mana hamzah yang tidak ada harokatnya, ya. Jadi harus kita berikan harokat, mau itu fathah, kasroh ataupun doma. Tapi khusus pada malam hari ini yaitu alif lam, ya, yang mana diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol di sini adalah khususnya ketika di depannya ada lam, itu otomatis kita bacanya fathah. Alladzi, allati, al-jawari, seperti itu, ya. Baik, saya kondisikan dulu yang suaranya masih keluar. Oke, mohon dibantu di-mute-kan ya, bagi yang belum ke-mute. Baik, kita lanjutkan. Jadi hamzah wasol khusus di alif lam ini adalah hamzah wasol yang tidak ada harokatnya, tapi kita baca a, ya, berharokat fathah. Adapun nanti ada yang diberikan harokat kasroh ataupun diberikan harokat domah, ya, seperti ada kalimat irji'i di Quran surah Al-Fajr, ya. Ada kalimat irji'i, itu hamzah wasol tuh, ya, ketika dibaca kasroh. Nah, khusus di pembahasan kali ini hamzah wasolnya itu dibaca a, dibaca fathah karena di depannya ada lam atau kaitannya dengan lam ta'rif ataupun ma'rifat. Isim, nah kita lihat di sini isim yang didahului lam ta'rif, ya, lam ta'rif, terus menjadi isim ma'rifat. Oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Nah, ya. Jadi kenapa disebut lam ta'rif? Jadi contohnya misalkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada kalimat baitun, ya, ada kalimat baitun. Baitun. Nah, ini ya. Ketika menjadi al-baitu, nah ini dimasuki lam ta'rif. Nah, ini ya yang dimaksud lam ta'rif itu. Menjadi al-baitun. Al-baitu, ya. Karena ada lam ta'rif maka tanwinnya menjadi hilang. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dimaksud lam ta'rif ini adalah yang ini, ya, yang diawali dengan alif lam. Nah, atau yang sering kita sebut alif lam ma'rifat, ya. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya kaitan dengan istilah ta'rif ataupun ma'rifat. Nah, cuman pembahasan kita bukan di sini, ya. Pembahasan kita bukan di sini, ini hanya hanya tambahan saja. Pembahasan kita adalah kaitannya dengan cara baca, ya, karena kajian di Sobat Kaji Official ini untuk saat ini kita lebih kepada kajian tahsin Al-Quran atau tahsin amali, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Nah, hukmul lami'al, ya, hukmul lami'al ini adalah hukum lam yang ada pada al. Nah, ini ya, kita bahas lagi kaitan dengan istilah hukmul lamil al, ya. Hukmul lami'al yaitu hukum ini meliputi dengan lam sukun. Nah, ini kaitannya dengan lam sukun, Bapak Ibu sekalian, ya. Kan ada alif, ada lam. Nah, ini kaitannya dengan lamnya, lam sukunnya, ya. Maka dari itu di sini hukum lam sukun, ya. Hukum lam sukun itu ada dua. Ada yang pertama itu idgham, ada yang idhar, ya. Ini kaitannya dengan cara membaca, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kaitannya dengan cara membaca atau cara pelafalan, ya. Oke, idgham dan idhar. Kita akan bahas satu persatu dari mulai idgham terlebih dahulu. Nah, idgham. Di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14 huruf yang di bawah ini, to, ta, so, ro, ta, do, za, na, da, sa, vo, za, sha, la. Nah, kalau misalkan bertemu dengan 14 huruf ini nanti kita ketika menemukan ketika diawali dengan lam ta'rif yang tadi, ya, alif lam, terus bertemu dengan huruf ini, maka harus idgham. Dari cara baca harus idgham, Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi harus diidghamkan. Nah, yang dikumpulkan pada awal-awal kalimat yang ada pada bait ini apa namanya syair ya, syair Al-Jamzuri, sebagaimana mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ataupun yang sudah hafal, yaitu kalimatnya adalah tibthum masil ruhman tafuz di'adzani'am da'su al-dhannin zul syarifan lil karom. Nah, ini disingkat ya. Jadi ini sebetulnya salah satu metode para ulama terdahulu ya, para ulama tajwid terdahulu, salah satu di antaranya Al-Jamzuri. Beliau menyusun apa namanya kalimat-kalimat yang seperti ini, susunan dari hafalan-hafalan huruf-huruf idgham ya, atau huruf-huruf apa namanya syamsiah seperti itu ya. Nah, jadi dengan apa namanya adanya singkatan seperti ini, Toib itu adalah huruf to-nya ya. Jadi yang dihitung itu adalah, yang dibacakan itu adalah awal-awal katanya ya. Oh, udah nampak ya. Masil ruhman tafuz dif dzani'am. Nah, ini ya. Jadi awal-awalnya ini termasuk huruf-hurufnya. Terus ada lagi da'su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, ini ya. Ini nanti singkatan dari yang sudah saya jabarkan di atas ini. Ya, kalau misalkan bingung dengan menghafal apa namanya kalimat yang di bawah ini yang disusun oleh apa namanya Al-Jamzuri ya, yaitu dengan susunan seperti ini. Kalau misalkan agak bingung, lihat aja yang ini ya, yang atas ini yang sudah dipecah ya per hurufnya. Jadi 14 huruf. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat apa namanya tibthum masil ruhman tafuz bif dzani'am, ini bukan susunan yang asal ya. Jadi susunannya sudah disesuaikan ya. Kalau dari segi makna, jadilah kamu orang baik ya, sambungkan olehmu silaturahmi, pasti kamu akan beruntung. Nah ya, jadi ini apa namanya tidak sembarang menyusun kalimatnya. Jadi sudah disusun beserta maknanya yang apa namanya yang indah gitu kan ya, seperti itu. Maka dari itu kan sekarang banyak nih seperti metode yang pernah saya sampaikan dengan penerapan metode di apa namanya di Magdis waktu itu ya. Cara menghafal huruf cara menghafal huruf-huruf ikhfa ya dengan kalimat sinta dan dovo jazan sosis dikal taufik. Itu kan kalau itu singkatan atau hafalan dengan berbahasa Indonesia. Nah, ini pun juga salah satu metode yang diterapkan oleh para ulama. Kalau di sini metode para ulama itu dengan bahasa Arab ya, karena kita di Indonesia jadi banyak sekarang metode-metode yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, itu salah satunya ya. Baik, masih kaitannya dengan idgham Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita perhatikan. Idgham masih kaitannya dengan pembacaan idgham. Nah, di sini maka huruf lam sukun yang tadi saya bahas, lam sukun ya. Lam sukun tersebut bernama lam syamsiah. Nah, ya, mungkin pernah secara umum Bapak Ibu sekalian apa namanya istilah ini yang lebih dikenal, yang lebih mudah kita kenal juga, yaitu alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, seperti itu ya. Nah, maka itu di sini yang dimaksud itu adalah lam syamsiah. Nah, baik, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau pernah pernah sadar tidak kenapa para ulama memberikan nama istilah syamsiah? Kan syamsiah itu artinya adalah matahari, ya. Ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Sebentar, ini harus dikondisikan dulu ya. Mohon maaf, bagi yang baru bergabung nanti di-mute terlebih dahulu ya. Biar nanti lebih khusyuk dalam memperhatikan apa yang saya sampaikan. Baik. Oke, kita ulangi ya. Maka huruf lam sukun tersebut bernama lam syamsiah atau sering kita sebut alif lam syamsiah ya. Tapi ini kaitannya dengan lam loh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan alif lamnya, tapi kaitannya dengan lam ya. Kita lihat di sini. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupakannya huruf lam sukun tersebut dengan najm. Najm itu adalah bintang, Bapak Ibu sekalian. Ya, najm itu adalah
bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan syams, yaitu artinya matahari. Kita lihat ya. Apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang, tidak terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca atau hilang, dinamakan idgham syamsiyah. Nah, ini cara apa namanya? Idgham syamsiyah ini kaitannya dengan cara baca, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi dengan cara baca idgham syamsiyah. Kalau misalkan kita mengenal alif lam syamsiyah itu hanya dari segi bentuk saja. Tapi istilah yang lainnya adalah idgham syamsiyah. Baik, kita praktikkan biar tidak bingung ya. Nah, jadi para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah lamnya ya. Makanya yang di garis bawahi itu adalah lam syamsiyahnya, Bapak Ibu sekalian, ya, lamnya ya, huruf lamnya. Karena alifnya itu adalah alif wasol atau hamzah wasol. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nah yang alif ini adalah hamzah wasol. Ya, diawali hamzah wasol, terus sesudah hamzah wasol ada huruf lam. Maka hamzah wasol tersebut dibacanya fathah. Ya, mau apapun, ya. Al-jawari allati an-nari, ya. Asyamsu as-sodaqoti, seperti itu ya. As-sodaqotu, harusnya ini as-sodaqotu, ya, mohon maaf. Nah, itu ya. Jadi yang jadi perhatian garis bawah itu adalah lamnya. Ingat. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa lam di sini adalah bintang. Ya. Ingat, di sini adalah bintang. Nah, saya tuliskan ya. Di sini adalah bintang. Lam itu diistilahkan najm atau bintang. Sedangkan huruf yang 14 yang tadi, ya, 14 yang tadi yang sudah kita praktekkan, ya. Nah, kalau misalkan bertemu di antaranya, seperti halnya di sini ada shin, ya, Bapak Ibu sekalian, ini termasuk huruf syamsiyah, huruf matahari, ya. Nah, berarti yang ini, Bapak Ibu sekalian, berarti huruf shin ini adalah termasuk huruf matahari. Nah, matahari ya. Nah, sekarang analoginya seperti ini. Kalau ada bintang terus bertemu dengan matahari. Bintang bertemu dengan matahari. Maka bintang tersebut otomatis tidak terlihat. Maka dari itu cara bacanya, Bapak Ibu sekalian, lamnya itu tidak dibaca, melainkan diidghamkan. Diidghamkan dari mana? Dari hamzah wasol ke sin. Nah, maka terjadi idgham syamsiyah. Nah, itu ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, para ulama memberikan istilah alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah itu ada kaitannya dengan cara baca. Ya, jadi tidak sembarang memberikan nama istilah. Mungkin ada yang pernah berpikir Bapak Ibu sekalian, kok diberikan istilah bulan, apa maksudnya bulan gitu kan? Apakah bulan itu memang dengan tanda sukun bulat gitu kan ya? Atau kenapa diistilahkan matahari gitu kan ya? Nah, ini ya. Jadi saya bahas. Jadi para ulama mengatakan sekali lagi lam itu adalah bintang. Ya. Kalau bintang bertemu matahari, maka bintang itu tidak terlihat. Maka otomatis cara bacanya pun juga tidak usah membaca lamnya, melainkan diidghamkan dari hamzah wasol ke shin. Nah, maka dari itu cara bacanya. Nah, di sini ya. Maka dari itu cara bacanya asyamsu. Oke, asyamsu. Karena apa? Di sini lamnya Bapak Ibu sekalian tidak dibaca. Karena lam ini adalah bintang. Bintang bertemu dengan matahari, maka bintang tidak akan terlihat. Tapi yang terlihat adalah matahari. Oke? Maka disebut idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Sebagaimana apabila lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah yang tadi saya sebutkan sebagaimana seperti baitnya syair Al-Jamzuri, Tiba thumma sil ruhman
tafuz bif dzani'am, ya. Ini singkatannya, ya. Terus da'asu al-dhannin zur syarrifan lil qarom. Nah, ini ya. Jadi bisa dihafalkan boleh ataupun misalkan menghafalkannya cuman huruf-huruf yang terpisahnya saja, bisa ya. Nah, contoh yang lainnya di sini adalah sebagaimana tadi saya sampaikan, lam sukun itu adalah bulan, bintang, mohon maaf, najm, ya. Najm, bintang. Bintang bertemu dengan matahari, yaitu huruf matahari sod termasuk ya, huruf matahari, maka bintangnya tidak terlihat. Maka itu cara bacanya as-sodaqotu. As-sodaqotu. Ini mohon maaf, harusnya domah ya, karena tidak ada huruf jar. As-sodaqotu. Nah itu ya. Jadi langsung ke sodnya. Jadi diidghamkan Bapak Ibu sekalian. Maka terjadilah idgham. Meskipun cara bacanya pasti Bapak Ibu sekalian sudah pada mengetahui. Cuman ini asal muasal istilah syamsiah dan qamariyah ya menurut para ulama. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini kaitannya dengan berarti Bapak Ibu sekalian, nama istilah lain daripada alif lam syamsiah itu adalah, ingat-ingat, idgham syamsiyah. Diidghamkan bertemu dengan huruf syamsiyah atau huruf matahari. Bintang bertemu matahari, maka bintang itu tidak terlihat, maka lamnya tidak dibaca melainkan diidghamkan. Oh, ya, seperti itu ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Sebagaimana tadi lam ta'rif atau alif lam ma'rifat itu dibagi menjadi dua, ada idgham, ada idhar. Nah, ya. Sekarang kita akan bahas idharnya, Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan hukmul lami'al ya, yaitu yang kedua adalah idhar. Kita akan bahas terlebih dahulu idhar. Nah, apabila lam sukun sama ya, seperti halnya yang tadi, apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14 ini, yaitu a, hamzah, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kha, fa, a, qa, ya, maha, ya. Nah, ini termasuk huruf qamariyahnya ya, yang harus kita baca idhar. Sedangkan ada bait yang yang disusun oleh Al-Jamzuri ya, syair, berupa syair sebagai berikut. Nah, kalau yang ini semua huruf ya, ketika dibaca abghi hajjaka wa khaf alqimahu. Nah, ini semua huruf ya. Kalau yang tadi kan, kalau yang syamsiah itu, huruf syamsiah itu kan ketika kita menghafalkan bait syairnya, yaitu di awal-awal kata ya, di awal-awal kata. Tuh, tib berarti huruf to, thumma berarti thu, sa ya, sil berarti sod, ruhman ya berarti ro ya, seperti itu. Terus tafuz berarti ta. Nah, ini kan di awal. Sedangkan yang idhar itu ya oleh Al-Jamzuri dengan syairnya itu semua huruf ya, semua huruf kaitannya dengan huruf-huruf qamariyah ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini bisa dihafalkan juga ya. Sudah 14 huruf qamariyah. Nah, kalau dari segi makna ya itu ya, ketika para ulama kita memberikan hafalan seperti syair ya, itu tidak asal-asalnya dia. Dari pengucapan seperti ini saja, ini ada maknanya ya. Capailah hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya ya. Jadi ada maknanya ya. Tapi makna ini dibuatkan menjadi metode untuk menghafal huruf-huruf qamariyah. Seperti itu ya. Nah, idhar. Nah, di sini kita lihat ya. Kenapa dibaca idhar? Yang tadi kan idgham, sekarang dibaca idhar. Kita baca kembali, maka huruf lam sukun yang yang tadi kaitannya dengan syamsiah, kalau sekarang kaitannya dengan lam qamariyah. Oke, lam dan qamariyah. Ya, al-lamul qamariyah. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamakan demikian karena diserupakannya huruf lam sukun tersebut dengan najm, sama seperti yang tadi ya. Jadi kita langsung saja ke sini. Nah, sudah saya sediakan. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, lam sukunnya itu adalah bintang. Ya, diistilahkan bintang.
Oke, diistilahkan bintang. Sedangkan huruf yang di antara huruf Qamariyah tadi, ya, yang 14 huruf itu adalah huruf Qaf. Nah, huruf Qaf ini adalah bulan, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini termasuk diistilahkan sebagai bulan. Nah, ya. Coba kita perhatikan. Kalau ada bintang, terus di depan bintang itu ada bulan, maka dua-duanya pasti terlihat, ya. Karena bintang dan bulan itu posisinya ada di malam hari kan, ya. Ketika ada bintang terus bertemu huruf bulan, ya, atau bertemu bulan, maka dua-duanya terlihat. Bintang terlihat, bulan pun juga terlihat. Berarti dari segi cara membaca pelafalannya berarti diidharkan. Idhar itu jelas, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memperjelas bacaannya. Lamnya harus dibaca. Al-qamaru. Al-qamaru. Nah, seperti itu, ya. Karena apa? Lam ini kan bintang. Ya, lam ini kan bintang, sudah diistilahkan bintang. Sedangkan huruf qafnya itu adalah huruf bulan. Bintang dan bulan dua-duanya terlihat, dan maka dari itu cara bacanya dua-duanya harus terbaca. Al-qamaru, ya. Berikutnya di sini pun juga sama, ya. Ketika ada lam sukun bertemu dengan huruf yang diistilahkan bulan, lam sukun ini adalah bintang tadi, ya. Sedangkan huruf jimnya itu adalah huruf bulan. Maka bintang dan bulan terlihat, maka dua-duanya harus terbaca. Yang asalnya tadi, ya, kalau syamsiah itu bintang bertemu matahari. Karena matahari itu lebih kuat, ya, lebih terang, maka bintang itu tidak terlihat, melainkan tidak dibaca lamnya. Nah, sedangkan yang ini lamnya dibaca, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita baca al-jamalu. Al-jamalu. Lamnya terbaca, ja-nya juga terbaca. Maka disebut idhar qamariyah. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita baca kembali. Oke. Nah, di sini sebagian ulama menerangkan sebab dinamakan demikian karena diserupakannya huruf lam sukun tersebut dengan najm atau disebut bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan qamar, yaitu bulan. Apabila muncul bulan, maka bintang itu tidak hilang, ya, tetap terlihat. Tuh, ya. Jadi bintangnya tetap terlihat karena pasangannya dengan bulan, ya. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak hilang, tetap ada dan dibaca, ya. Dinamakanlah idhar qamariyah. Ini nama lain dari alif lam qamariyah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi secara umum memang, ya, ketika kita melihat bentuk seperti ini, ya, oh ini alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, gitu, ya. Tapi sebagian banyak juga memang tidak ada yang ada yang belum mengetahui alif lam syamsiah yang seperti apa, alif lam qamariyah seperti apa, ya. Baik, kita akan tutup dulu untuk materi ini. Nanti kita akan praktek, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk cara mudah mencari yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam qamariyah, ya. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya adalah itulah tinjauan dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan aturan cara membaca. Nah, ini, ya. Jadi ini idgham syamsiah dan idhar qamariyah ini aturan baca, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalkan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, biasanya itu secara umum yaitu dari segi bentuk atau tanda seperti itu, ya. Sedangkan cara baca itu adalah idghamnya, ya. Idghamnya dan idharnya itu cara bacanya, ya. Maka itu kan pernah mungkin kita ketika belajar mengenal alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, itu ada yang alif lam syamsiah itu dibaca tidak jelas, ya. Alif lam qamariyah dibaca jelas, kan, gitu kan, ya. Nah, padahal kaitannya dengan yang idgham dan idhar sama-sama saja, ya. Maka di sini, ya. Sebentar.
Oke, mohon maaf ya. Kita jeda untuk memute-kan dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi berkaitan dengan cara membaca ya. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab nih ya, sedangkan dalam kaidah bahasa Arab mau syamsiah ataupun qamariyah, maka keduanya adalah kalimat isim atau ismun, kata benda, karena didahului huruf alif dan lam seperti itu ya. Makanya kalau misalkan ada kalimat al itu Bapak Ibu sekalian bisa menentukan oh ini ternyata kata benda nih ya kalau misalkan ada di dalam Al-Qur'an. Nah, baik sekarang kita akan coba praktekkan Bapak Ibu sekalian untuk mengenal yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam qamariyah ya. Baik, mudahnya seperti ini. Kita akan coba Oke, kita akan coba gambarkan seperti ini ya. Jadi banyak metode-metode saat ini diterapkan di apa namanya? Di pelajaran tahsin, pelajaran mengenal nama-nama istilah gitu kan ya. Nah, kalau alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah, tapi barusan kita sudah apa namanya? Sudah mengenal nama lain dari alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Yang pertama apa tadi? Idgham ya. Dibaca idgham syamsiah ya. Nah, syamsiyah. Nah, idgham syamsiah. Yang kedua ada idhar, ya dibaca idhar nih ya. Idhar qamariyah. Nah, ya. Ada idgham syamsiah, ada idhar qamariyah. Nah, di sini idgham syamsiah itu apa namanya? Sama dengan alif lam syamsiah yang sering kita dengar, sering kita praktekkan ya. Alif lam syamsiah. Alif lam. Ya. Di sini pun juga termasuk alif lam qamariyah ya. Jadi ada alif lamnya. Ya, ada istilah ininya ya. Di sini syams, di sini qamar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama mudahnya untuk Bapak Ibu sekalian menentukan yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam qamariyah, atau yang mana idgham syamsiah, yang mana idhar syamsiah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian lihat alif lamnya ya, lihat lamnya. Kalau misalkan ya secara simpel saya biasanya gini. Kalau misalkan lam itu ada sukunnya ya atau misalkan tidak ada sukun dulu ya. Kalau misalkan alif lam atau lam di situ tidak ada sukunnya, gitu kan ya. Jadi sukun apa tidak ada tanda sukunnya, maka otomatis dia adalah idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Atau cara yang kedua, apabila di huruf lam itu ada tasydid. Nah, ini ya, ada tasydidnya, maka itu termasuk alif lam syamsiah. Ya, jadi ada dua cara. Bisa dilihat apakah sukunnya ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada sukunnya di huruf lamnya, maka itu pasti alif lam syamsiah. Terus cara yang kedua, apabila ada di huruf lamnya itu ada tasydid, maka itu termasuk alif lam syamsiah itu ya. Nah, sedangkan untuk mengetahui alif lam qamariyah ya sebaliknya. Kalau misalkan alif lam itu lamnya ada sukunnya, nah ini ya. Apabila lamnya ada sukunnya, maka ini termasuk qamar. Ini termasuk yang qamar ya. Kalau misalkan tidak ada sukun atau ada tasdid, nah ini termasuk syamsiah, ya. Nah ya termasuk syamsiah. Itu ya, jadi mudah insya Allah ya. Nah coba kita praktekkan nih di dalam Al-Quran ya. Kita akan coba praktekkan dalam mengenal alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Contoh di sini lihat ya. Tadi caranya gimana Bapak Ibu sekalian untuk menentukan syamsiah dan qamariyah ya. Nah, kalau lamnya itu ada sukunnya, masih ingat tadi ya, kalau lamnya ada sukunnya berarti ini termasuk alif lam qamariyah. Nah, terus biasanya di alif lam qamariyah atau syamsiah ini ada huruf-huruf yang nyambung, contohnya huruf ba,
huruf li, apalagi huruf li nih ya, huruf li biasanya menghilangkan alif Bapak Ibu sekalian. Nanti termasuk alif lam apa namanya? Alif lam juga ya. Nanti mungkin kita pernah menemukan seperti itu ya. Ada kalimat atau huruf li nyambung dengan alif lam ya. Nah, contoh misalkan saya gambarkan seperti ini. Apabila ada misalkan ada alif lam ya, ada alif lam. Misalkan kalimatnya anas saja ya, lebih mudah. Misalkan an-nasi ya, an-nasi. Nah, misalkan itu ya. Terus di sini itu ada huruf li. Huruf li termasuk huruf jar ya. Huruf li ketika gabung atau nyambung dengan an-nasi itu bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Lin-nasi. Nah, ya. Linnasi itu ada sesuatu yang hilang, yaitu huruf li ini, Bapak Ibu sekalian, huruf li ini adalah suka menghilangkan menghilangkan alifnya. Nah, jadi alif yang di sini, alif wasolnya ya, hamzah wasolnya dihilangkan karena ketempel yang menempel itu adalah huruf li. Jadi otomatis hamzah wasolnya dihilangkan ya. Otomatis dihilangkan, nempel baru ke lamnya, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, itu nanti termasuk juga ya. Nah, tadi kita mengenalnya gimana? Kalau misalkan lamnya ada sukunnya berarti alif lam komariah. Nah, ini pun juga sama tuh. Lamnya ada sukunnya alif lam komariah. Tapi hati-hati juga. Ada kalimat Allah ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada bentuknya sama seperti ini. Nah, cuman di situ bukan alif lam ya, tapi hamzah kotok. Jadi ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Nah, kalau hamzah wasol seperti ini kurang lebih, kalau di Mushaf Madinah lebih mudah ya. Nah, ini dibacanya seperti ini ya. Allah. Nah, Allah ini termasuk hamzah. Nah, ini termasuk hamzah kotok ya kalau yang ini ya. Nah, ini bukan termasuk nih. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat kalimat yang seperti ini, Allah, nah ini bukan termasuk alif lam ya. Pokoknya alif lam itu diawali dengan hamzah wasol. Yang mana hamzah wasol itu hamzah yang tidak mempunyai harokat. Kita lihat di sini tuh, ini tidak ada harokatnya, tuh ya. Jadi hamzah wasolnya tidak berharokat. Nah ini nih Bapak Ibu sekalian lihat. Nah ini kalimatnya ini nih. Nah ini hati-hati, ini bukan termasuk alif lam syamsiah. Karena di sini alifnya atau hamzahnya berharokat. Maka hamzah berharokat ini termasuk hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Maka biasanya ya ada yang ketika Bapak Ibu sekalian mempelajari nama-nama istilah, biasanya itu tidak tidak sengaja ini disebutnya alif lam syamsiah, padahal bukan ya ada harakatnya. Pokoknya alif lam itu biasanya tidak ada harakatnya karena hamzah wasol ya. Kita lihat yang lainnya, misalkan Nah, ini lihat Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada lam, ada alif wasol juga tuh ya. Jadi hamzah wasol itu tidak ada harakatnya. Sedangkan di sini kita lihat ada lam yang tanpa ada sukun. Berarti sudah bisa dipastikan alif lam apa ini? Alif lam syamsiah. Cara bacanya adalah idgham syamsiah. Diidghamkan ya. Lihat di sini ada humus sufaha, langsung humus sufaha. Oke, seperti itu ya. Jadi langsung diidghamkan. Oke, yang lainnya misalkan kita mengenal alif lam syamsiah lagi. Seperti alladzi. Nah, ini juga termasuk nih ya. Ada hamzah wasol Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan ada hamzah wasol yang mana hamzah yang tanpa ada harakat, pasti ini adalah termasuk alif lam ya. Nah, ini alif lam syamsiah atau komariah. Kita lihat lamnya ada sukunnya atau tidak ya. Atau cara yang kedua, lamnya bertasydid atau tidak. Kalau lamnya bertasydid, maka ini termasuk alif lam syamsiah. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mengenal yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam komariah. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi kajian pada kesempatan malam hari ini simpel sekali, ringkas, padat, dan juga saya mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian kenapa para ulama itu memberikan nama istilah syams, matahari, ataupun komar, bulan ya. Syamsiah, komariah ya.
Jadi syamsiah itu yang artinya matahari, qamariyah itu yang artinya bulan, gitu kan ya. Dulu juga ketika saya belajar itu penasaran kok disebutnya matahari dan bulan. Apa maksudnya ya? Apakah maksudnya ada tanda seperti itu ya? Seperti ini, misalkan qamariyah itu apa namanya tandanya sukun atau apa misalkan ya? Sukun itu kan bulat ya, jadi bulan misalkan ya. Atau misalkan syamsiah berkaitannya dengan apa namanya berkaitannya dengan kepala huruf sin ya syams seperti itu ya. Nah dan ternyata ketika diteliti ya para ulama ternyata memberikan syamsiah qamariyah itu istilahnya kaitannya dengan cara baca ya. Tapi yang perlu kita pahami tadi lamnya para ulama mengatakan lamnya itu adalah najm atau bintang. Maka nanti tergantung kalau misalkan bintang itu bertemu dengan huruf matahari, maka diidghamkan ya, idgham syamsiah. Sedangkan kalau lam najm itu bintang itu bertemu dengan huruf bulan atau qamariyah, maka dua-duanya terbaca yang mana dinamakan idhar qamariyah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk pembahasan malam hari ini simple banget ya, dan insya Allah mudah-mudahan materi simple ini bisa langsung dipraktekkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah lama bingung nih untuk mengenal yang mana alif lam syamsiah, yang mana alif lam qamariyah. Sekarang insya Allah mudah-mudahan terjawab ya. Dan nama lain dari alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, sekali lagi saya ingatkan, yaitu alif lam syamsiah itu adalah idgham syamsiah. Cara bacanya diidghamkan. Sedangkan alif lam qamariyah itu cara bacanya diidharkan. Idhar qamariyah. Ada idgham syamsiah, idhar qamariyah. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba apa namanya ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ya. Mumpung masih ada waktu dan insya Allah nanti di akhir kajian ada apa namanya ada beberapa informasi. Jadi jangan dulu kemana-mana ya. Tetap di Zoom ini, insya Allah mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat ya. Baik, silakan barangkali ada yang ditanyakan, boleh raise hand atau langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya. Iya boleh Bu. Ini yang untuk bacaan Alladzina ya. Dulu saya tuh pernah belajar, katanya itu kan kalau memang secara tulisan itu memang hukumnya alif lam samsiah ya. Tapi kalau secara bacaan kan itu alif lamnya terbaca jelas ya Ustadz. Oh iya. Terus katanya itu namanya alif lam bertasjid gitu. Iya. Jadi nanti kaitannya yaitu Bu, kalau dengan idgham itu kita kalau sudah hafal dengan huruf-huruf syamsiah ya udah jelas pasti ya. Udah jelas pasti lam tuh. Ya, Allah. Jadi diidghamkan. Ya, jadi diidghamkan. Walaupun alif lamnya terbaca tapi itu memang hukumnya tetap alif lam samsiah ya Ustadz. Betul lah gitu. Ya. Memang kalau dari segi apa karena lam bertemu lam gitu kan ya. Jadi yang apa namanya ya secara dirasa seperti terbaca Bu ya lam sukunnya ya. Ya Iya. padahal itu termasuk apa namanya ini ya termasuk huruf syamsiahnya yaitu huruf lam. Itu sih sebetulnya. Jadi nggak ada istilah yang lain ya. Apa seperti yang tadi kata Ibu istilah apa tadi? Alif lam tasdid. bertasjid katanya Ustaz gitu. Saya pernah Alif diajarin tuh dulu begitu, katanya itu namanya jadinya alif lam bertasjid aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Iya, ini Ustaz. jadi apa? Jadi ya ilmu tambahan. Dikarenakan kita merujuknya ke sini Bu. Ya, apalagi di sini sesuai dengan syair Al-Jamzuri ya. Di sini terdapat lamnya ya, lil karom ya. Di sini ada lam. Ya, ada yang lain? Udah jelas Ibu Is atau masih bingung atau gimana? Sudah Ustaz, karena memang suka ada yang bertanya itu kan secara tulisan memang itu alif lam samsiah, tapi kan itu ketika terbaca jelas, terus bagaimana gitu penjelasannya? Iya gitu sih. Iya. Ya memang apa namanya yang alif lam itu apa yang alladzi ya, khususnya yang alladzi memang agak apa namanya ya banyak pertanyaan juga sih. Ya tapi sudah jelas sih sebetulnya lam termasuk syamsiah. Gitu. Kalau misalkan di sini tidak termasuk lam, nah berarti bisa jadi tuh yang kita baca al, nah itunya sukun kan, ya, sukunnya. Jadi sebetulnya nanti
Kalau seperti alladzi itu adalah apa namanya, pertemuan dua sukun kan ya, pertemuan dua sukun dan pertemuannya dua lam. Lam Iya, Ustaz. pertama jadi apalagi bertasdid kan ya. Ya, seperti itu. Kalau Komariah kita Kalau lihat ya. iya. Nah, Terima kalau Komariah kasih, kan udah Ustaz. jelas memang ya, betul. Memang tidak ada lamnya ya. Tuh, alif lam Komariah hanya hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Nah, itu yang jadi memang rujukannya ke sini Bu ya. Meskipun memang agak bingung. Agak bingung itu dari segi pelafalan memang jelas lamnya kerasa Allah gitu kan ya. Oke. Iya. Izhar, izhar, izhar. Syukuran, Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Ya Apakah boleh Ibu. ini kalau sebenarnya kan biasanya kita kan itu apa untuk hafal huruf-hurufnya itu biasa susah. Apakah ada kayak singkatan-singkatan yang bisa mudah diingat huruf-huruf apa saja yang masuk di Samsi dan yang di Kamaria supaya kita tidak melihat lagi catatan oh ini misalnya beli baju di toko untuk itu apa yang huruf-huruf kol-kola kalau begitu biasanya lebih cepat kita tangkap daripada melihat begini biasa susah hafalnya karena Ya maklum betul-betul. umur. Ya. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan ada ada ilham. Ya, jadi memang apa namanya untuk saat ini saya ambilnya dari dari syair Al-Jamzuri ya yang sudah apa namanya dari para ulama tajwid yang sudah tersusun seperti ini. Tapi ini memang jalan dari metode juga ya ibu-ibu sekalian ya. Mungkin seperti kita pernah menghafal 15 huruf IPA dengan mudah kan dengan Sinta dan Dodo Janjan Sosis di Kang Taufik. Nah, untuk saat ini Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah belum dapat ide ya untuk menyusunnya sedemikian rupa. Mudah-mudahan bisa Bu insya Allah ya. Saat ini saya sedang memikirkan itu ya biar lebih mudah. Nah, cuman kebetulan materi ini saya ambil yang yang dari para ulama dulu ya. Saya ini apa namanya sebetulnya selebihnya sih tanpa ibu menghafal huruf syamsiah dan komariah juga lebih mudah karena dari tanda kan ya. Nah, jadi di sini untuk materi pada malam hari ini saya lebih mengkhususkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengenal alif lam syamsiah dan alif lam komariah ketika kita membaca Al-Qur'an gitu aja sih ya. Meskipun dari segi hafalan Samsiah dan Komariah belum ada metode atau kalimat yang mudah dihafal seperti Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik atau huruf kol-kola baju di toko atau jadi batu kan ya banyak ya. Nah, itu memang alhamdulillah banyak yang tersusun seperti itu. Nah, nanti PR saya mungkin Ibu ya PR saya untuk menyusun apakah Komariah seperti apa misalkan ya. Misalkan di sini ada K jadi aku misalkan aku terus apa namanya dan lain sebagainya misalkan ya. Insya Allah nanti dipikirkan ya. Mudah-mudahan ada yang lebih mudah untuk menghafalkan 14 huruf Samsiah dan Komariah ini. Oh Ya, iya, mohon doanya makasih Bu banyak. ya untuk saat ya sama-sama. Jadi untuk saat ini belum ada Bu ya. Jadi mau tidak mau yang ini dulu ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, itu ya. Baik, ada yang lain? Bapak Ibu sekalian, ada yang baru mengenal tidak nih Alif Lam Samsiah? Oh, ternyata mengenal Alif Lam Samsiah dan Komariah ini seperti ini misalkan ya, atau yang baru mengenal banget gitu kan ya, atau dari dulu bingung nih Samsiah Komariah itu maksudnya apa gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan sekarang jadi sudah apa namanya? Dapat ilmunya dan bisa paham ya ketika memisahkan atau membedakan yang mana alif lam samsiah dan komariah di dalam Al-Qur'an. Insya Allah mudah kok ya dengan tanda juga bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya kalau lamnya ada sukunnya, sukun itu dari bentuk ya, bukan kaitannya dengan yang tadi tasdid meskipun alladzi itu ketika kita melafalkannya seperti ada alnya kan, lamnya terbaca gitu kan ya.
Nah, cuman yang lebih apa namanya? Yang lebih memastikan komariahnya itu adalah dari bentuknya, ya. Dari bentuk juga bisa jadi metode tuh ya. Kalau ada bentuk sukunnya berarti komariah. Kalau ada tasdidnya berarti syamsiah. Itu aja sih lebih mudahnya. Ada tasyid, Baik, alhamdulillah. Baik, ada yang lain satu lagi silakan boleh. tasyid, syamsi. Ibu Hasriah sudah cukup ya. Baik, sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami. Ini bagi yang sudah paham berarti apa namanya menjadi penguat murojaah ya, apalagi barangkali ada tambahannya yang mana tadi ya. Secara umum saya pun juga ketika mengenalkan kepada peserta ya di offline ketika mengajar tahsin itu ketika ditanya kenapa ada istilah syamsiah dan komariah, apa hubungannya dengan cara baca? Itu banyak yang tidak mengenalnya, banyak yang tidak tahu ya. Yang kebanyakan secara umum ya komariah itu pokoknya ada sukunnya gitu kan ya. Kalau syamsiah ada tasdidnya. Itu kan berarti dari metode untuk mengenal saja. Nah, tapi di sini pendalamannya adalah kenapa para ulama memberikan nama istilah syamsiah dan komariah itu. Ya, jadi selebihnya ke sana. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan ya yang sudah paham, sudah tahu ya dengan istilah itu jadi murojaah, dan yang belum tahu, yang baru mengetahui pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan yang lainnya pun juga. Mudah-mudahan insya Allah materi setiap hari Ahad ini bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau minggu yang lalu yang dibahas oleh Ustadz Asep Roni berkaitan dengan tafkhim dan tarkik ya, meskipun belum tuntas ya, insya Allah nanti akan dituntaskan, mudah-mudahan bisa bertemu lagi, atau misalkan nanti akan saya sepilkan juga untuk pembahasan berkait yang tafhim dan tarkik seperti itu ya. Terus bisa juga Bapak Ibu sekalian nanti request juga ya, barangkali ingin request boleh silakan ya, misalkan kaitannya dengan saya ingin mengetahui cara baca kaitannya dengan ikhfa ataupun cara baca idgham biguna ataupun istilah-istilah yang lain boleh ya. Memberikan saran, masukan, requestan materi boleh Bapak Ibu sekalian silakan. Insya Allah nanti kami tampung dan kami bikinkan materinya seperti ini ya. Mudah-mudahan akan menjadi apa namanya modul juga ya. Nanti ini sedikit demi sedikit disusun akan menjadi modul juga ya. Baik, ada Iis Susilawati raise hand, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz mau bertanya, itu kan yang di dalam ishar ya, ada huruf H-nya itu ada H yang seperti jim dan ada H yang bulat. Untuk itu kan kalau untuk dalam bacaan teh hampir sama ya, H-nya dibacanya H-nya teh seperti itu. Tapi kalau untuk Ya. membedakannya seperti apa Ustadz? Mohon Itu penjelasan. tergantung ini sih Bu, tergantung font huruf ya. Jadi memang beda-beda font huruf ya. itu. Jadi kalau font gitu. huruf standar itu biasanya H-nya itu H, kalau di apa ya? Memang ada dua sih, ada dua. Jadi H-nya itu kan seperti H, bentuknya memang seperti ini ya. Jadi memang gimana font hurufnya? Misalkan la huwa ya. Misalkan ada la huwa. Nah, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. La huwa, nah gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini lah. Nah, itu ya. Jadi memang bentuknya ada yang runcing seperti ya seperti tadi Ibu huruf huruf H seperti itu ya. Ada yang bentuknya seperti itu. Pelafalannya sama sih Bu, enggak beda, cuman memang dari font huruf ya. Font huruf terus kalimat tertentu tapi enggak ada kekhususan ya, enggak ada kekhususan kan seperti pernah tidak melihat na panjang banget gitu kan, huruf nun segini nih. Panjang, garisnya panjang banget gitu kan ya. Ada yang nak kecil. Nah itu mungkin seni huruf Bu, itu kaitannya gitu, dengan seni huruf saja sih. Ya jadi enggak ada kaitan cara baca. Menginukan makna ya Ustadz? Oh enggak sih, sampai saat ini saya perhatikan enggak sih. Enggak, misalkan kalau naknya panjang itu penekanan enggak sih, enggak ada seperti itu. Memang itu lebih kepada apa ya? Kalau di dalam Al-Qur'an kan Al-Qur'an itu standar ya. Untuk saat ini font hurufnya dari Timur Tengah di Madinah, apa namanya, khususnya di Indonesia mengambil font hurufnya yang Madinah, terus dikembangkan di Indonesia kan menjadi mushaf Al-Qur'an tajwid warna kan ya. Itu sudah standar saat ini. Mushaf Al-Qur'an Madinah dan mushaf Al-Qur'an Indonesia halamannya pasti sama.
halamannya pasti sama. Nah, bisa jadi huruf-huruf yang panjang-panjang seperti ini biar menyeragamkan ya. Kalau menurut saya ya, biar menyeragamkan halaman, Bu. Oh iya. Kan kalau misalkan nunnya misalkan atau huruf-huruf yang ini seperti ini kan, ini dipanjangkan kan ya. Kalau ini kita lihat dipanjangkan tuh ya. Ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ya, seperti maknya tuh kan, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Atau ya mungkin pernah ya melihat seperti itu. Iya. Oh, jadi itu sebetulnya ini nih. Nah, ini ya. Tuh ini kan di ujung naknya ini nih. Naknya panjang dan juga besar ya. Besar, Nah, ini iya. sepertinya biar pas aja Bu dengan ayat ya. Oh. Sepertinya gitu kan. Iya, betul. Tapi entah walau alam ya, apakah memang seperti itu biar pas dengan ayat atau memang ada kaitannya. Tapi sampai saat ini nggak ada sih, secara pemahaman saya nggak ada kaitannya dengan makna. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Seni tulisan mungkin ya seperti itu. Jadi biar pas ya dari halaman ke halaman sama ya dengan Madinah ataupun Mushaf Indonesia. Baik, sepertinya cukup Bapak Ibu sekalian untuk materi hari ini ya. Insya Allah singkat, padat, dan juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah setiap hari saya akan mencari materi-materi yang bisa jadi tidak umum ya. Sebagaimana tadi ya, jadi ada nama istilah lain ternyata tidak hanya alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, tapi idgham syamsiah, idhar qamariyah. Adapun cara pelafalan, terus susunan hurufnya ya, dan juga tadi ada masukan dari peserta Ibu Hasriah tadi ya. Kalau ada misalkan ada hafalan yang lebih memudahkan, insya Allah saya tampung, nanti akan coba saya susun ya. Baru tersusun 2 huruf Bu, yang tadi alif lam qamariyah, aku. Baru tersusun aku saja ya. Nanti insya Allah saya cari, mudah-mudahan ada yang pas gitu kan ya, dengan ya mudah diingat ya, seperti itu. Kalau misalkan dibutuhkan memang alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, kalau misalkan kita butuh untuk menghafal 14 hurufnya gitu kan ya, dengan susunannya bisa tanpa menghafal itu pun juga sebetulnya mah secara praktik nggak jadi masalah ya. Tapi biasanya yang memerlukan itu orang-orang yang sedang menghafal nama istilah atau sedang ada ujian biasanya gitu ya. Menghafal huruf ifa lebih mudah dengan kalimat apa ya, qamariyah syamsiah dengan kalimat apa ya. Next insya Allah saya akan coba ya. Baru 2 huruf Bu ya, aku saja. Baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bisa hadir ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bisa langsung kita praktekkan, kita amalkan ya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ya, dan juga insya Allah barangkali ada requestan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan boleh ya. Ada Kang Gesha, ada Teh Syifa, boleh nanti request. Kalau ada requestan nanti saya coba tampung dulu ya, yang mana yang pas, dan juga nanti yang mana yang cepat juga untuk menyusunnya, seperti yang tadi ya, dengan dijadikan PDF. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa di print out juga untuk data ya Bapak Ibu sekalian ketika belajar. Insya Allah mudah-mudahan harapan saya gitu ya, bisa di print oleh Bapak Ibu, bisa diamalkan lagi, bisa diajarkan lagi, apalagi itu luar biasa nanti zariahnya ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan pada malam hari ini kajian tahsin amal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, memberikan kita senantiasa kemudahan, kelancaran dalam menyerap ilmu ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan sekian. Kita tutup dulu untuk kajiannya. Nanti insya Allah ada beberapa informasi mungkin disampaikan oleh Kang Gisha ataupun Teh Syifa ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Amin amin Allah.
Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmunya pada malam hari ini. Sekali. Mudah-mudahan bertambah semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qurannya. Dan dapat disimpulkan untuk belajar tahsin ini sangatlah penting karena tujuan utama ilmu tahsin ini menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz barusan juga, Pak Ustadz menyampaikan bahwa siapapun yang ingin belajar membaca Al-Quran harus mempelajari ilmu tahsin terlebih dahulu. Praktik membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib ya. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua di sini bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada bacaan ayat Al-Quran. Dan kebetulan Pak Ustadz untuk kalendernya sendiri di sini kita punya produk tajwid, kalender tajwid yang buatan langsung dari Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Ya, Tasyifa. Betul. Di sini kebetulan kita punya produk kalender dari Sobat Ngaji langsung dari desain Pak Ustadz Ari langsung. Di sini juga Bapak Ibu bisa dapatkan dan belajar tajwid di dalamnya. Kita sebelumnya izin share screen terlebih dahulu untuk menginformasikan informasinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa terlihat untuk gambar di layar. Nah, jika terlihat, alhamdulillah untuk saat ini, alhamdulillah untuk produk terbaru kita, Sobat Ngaji ini, karena sebentar lagi kita akan berganti tahun, tepatnya tahun 2024. Alhamdulillah ada launching produk kalender tahun 2024 ini, kalender tajwid. Untuk kalendernya sendiri ini kalender dinding. Bapak Ibu bisa lihat di sini ukurannya A3. A3 ini tingginya 42 cm dan untuk lebarnya 29 cm. Nah, untuk bahan kertas karton lembar kalendernya ini bahannya dari art carton. Untuk beratnya ini 400 gram Bapak Ibu semua. Nah, juga di sini kita bisa belajar makhorijul huruf. Ini untuk kalendernya sendiri juga luar biasa sekali. Karena biasanya untuk kalender biasanya tanggal aja ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi di sini udah bermanfaat sekali, bahkan kita bisa belajar belajar tajwidnya. Di sini untuk kalendernya ada 7 lembar. Dan untuk fiturnya juga ini udah lengkap sekali, bisa di-scan. Karena zaman sekarang udah pada canggih banget ya Bapak Ibu semua, nggak cuma jajanan aja yang bisa di-scan, tapi juga kalender tajwid ini juga bisa di-scan ya. Fiturnya ini ada video panduan belajar pengucapan huruf hijaiyah, ada pengenalan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj, juga kita bisa belajar makhrijul huruf, serta di sini juga ada rumus cepat menghafal tanda 2 harokat, dan juga penanggalannya ada penanggalan Masehi dan juga Hijriyah beserta saum sunnah termasuk puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, untuk keunggulannya ada apa aja? Bapak Ibu bisa lihat di sini di halaman berikutnya. Kita bisa mengenal 8 kasus salah makhraj. Juga di sini juga ada rumus cepat dan praktis mengenal 7 tanda mad harkat. Penanggalannya juga lengkap sekali. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa selain melihat tanggal kalendernya juga bisa dimanfaatkan kalendernya belajar tajwid dan bisa diakses menggunakan scan barcode. Nah, untuk scan barcode-nya menggunakan handphone, HP-nya mau Android, iOS bisa ya, nggak perlu download aplikasi lainnya lagi seperti itu. Nah, untuk kalendernya sendiri juga ini full color, dari ujung atas sampai ujung bawah dia berwarna-warni. Dan untuk finishing sendirinya juga ini kuat dan rapi, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kalendernya kalender dinding. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini. Oh iya benar.
Coba kita di ini dulu. Nah, gimana Bapak Ibu semua, ini kalendernya udah terlihat belum nih? Udah terlihat lebih jelas ya. Dan kita mau coba tutorial cara scan barcode-nya seperti apa. Di sini ada makhorijul huruf Qaf. Nah, untuk barcode-nya ada di samping sini. Bapak Ibu bisa scan menggunakan HP. Lalu kita buka kamera, lalu kita scan barcode-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung akses ya. Nanti setelah di-scan, nanti di sini ada video. Kita bisa belajar langsung bersama-sama di dalamnya. Ini dari Pak Ustadz Ali langsung ya untuk belajar bacaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Rialullah. Pada kesempatan video kali ini kita sepertinya terakhir nih membahas pembahasan huruf-huruf hijaiyah yang sering tertukar ketika kita baca huruf ini ya. Yang terakhir itu apa? Yaitu huruf O dan huruf Kaf. Yuk kita lihat perbedaannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, nanti bisa nonton langsung aja di rumah karena di sini durasinya cukup singkat, jadi bisa mudah dijelaskan dan mudah dipahami pakai kalender ini ya Bapak Ibu semua. Dan Siva izin share screen terlebih dahulu lagi karena info-infonya masih banyak di sini Bapak Ibu semua. Nah, untuk tampilan isinya seperti ini Bapak Ibu, terlihat tidak? Nah, kita zoom terlebih dahulu. Nah, untuk penanggalannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada penanggalan Masehi dan juga Hijriah. Nah, untuk scan-nya ada di bagian bawah dan juga bagian atas. Untuk di bagian bawah ini scan-nya Bapak Ibu bisa login mendapatkan kelas tahsin gratis ya. Seperti itu. Selain mendapatkan kalender, juga kita bisa belajar tajwid, belajar dan mendapatkan akses kelas tahsin secara gratis Bapak Ibu semua. Nah, untuk videonya sendiri, Bapak Ibu itu bisa mendapatkan dengan harga 249.000. Nah, Bapak Ibu semua bisa dapetin di kalendernya ini secara gratis ya, Bapak Ibu semua. Jadi, insya Allah kalendernya sangat-sangat bermanfaat ya. Apalagi di tahun 2024 ini banyak banget menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, berlomba-lomba menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, untuk kalendernya sendiri, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan stikernya ya. Stikernya gratis. Ini dapat 12 stiker hadis yang senilai 36 ribuan aja. Bapak Ibu kalau order di toko-toko lain itu satu stikernya harganya 3 ribuan ya. 3 ribuan. Tapi Bapak Ibu bisa dapetin kalendernya aja udah dapat bonusnya juga. Bonusnya 12 stiker hadisnya. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua yang ikut bergabung tahsin pada malam hari ini beruntung sekali. Bapak Ibu bisa dapetin kalau order satu buah ini cuman 69 ribuan aja. Dan kalau order 2 pieces dapat harga 99 ribuan dengan gratis ongkir 10 ribu. Bahkan kalau ordernya 3 pieces, harganya lebih hemat lagi, cuma 120 ribuan dengan gratis ongkir 20 ribu aja. Untuk cara ordernya bagaimana, Bapak Ibu bisa hubungi nomor Syifa ya. Nah, untuk nomornya ada di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa screenshot ya, biar Syifa bantu save untuk nomornya. Dan juga orderannya Syifa bantu rekap seperti itu. Gimana nih Bapak Ibu semua? Ada yang pengen kalendernya? Ini harganya hemat, dapat bonusnya juga dan bermanfaat untuk tahun 2024-nya. Masya Allah ya. Untuk sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Untuk kalendernya Bapak Ibu bisa belajar huruf hijaiyah dan masih banyak lainnya lagi. Untuk kalendernya sangat-sangat bermanfaat untuk belajar kalender tajwidnya. Seperti itu. Untuk ukurannya A3.
Bila Bapak Ibu ingin, bisa hubungi nomor Sipa di slide berikutnya ya. Bisa di-save dan juga japri lewat WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Zoom-nya akan diakhiri. Baik, mungkin jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja untuk Zoom malam pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ari yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu kembali di hari Ahad berikutnya. Dan untuk ordernya bisa hubungi nomor kita kembali. Kita akhiri untuk Zoom malam hari ini dengan membacakan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Siva izin untuk live ya Bapak Ibu semua.